Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi, saya dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang perbandingan algoritma bubble sort dan merge sort. Di presentasi ini, kami bakal membahas mulai dari pengertian sorting, cara kerja kedua algoritma, sampai perbandingan performanya saat mengolah data dalam jumlah besar. Nah, dari pembahasan ini kita bisa tahu kenapa pemilihan algoritma itu penting dalam pemrograman, terutama untuk efisiensi waktu proses. Oke, supaya nggak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Rizky Rahmatullah Diaulhaq. Yang kedua, Fasya Lutfi Mimar. Yang ketiga, Syafira Rani Aulia. Dan yang keempat, Muhammad Mufli Hazimul Fikri. Pertama, apa itu sorting? Sorting adalah proses menyusun kembali sekumpulan objek ke dalam urutan tertentu, kecil ke besar atau sebaliknya. Sorting sering digunakan dalam pencarian data, pengurutan nama angka atau tanggal, pengolahan nilai, sistem informasi, dan aplikasi komputer. Pengertian bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukarnya posisinya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus dari awal array sampai tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan, berarti array sudah terurut. Karakteristik utama. Pertama, sederhana dan mudah dipahami. Kedua, cocok untuk data yang kecil. Ketiga, stabil atau stable sort. Yang keempat, in place atau tidak perlu memori ekstra. Cara kerja bubble sort. Contoh 35148. Langkah-langkah. Pertama, bandingkan elemen berdampingan. Kedua, tukar jika elemen kiri lebih besar elemen kanan. Ketiga, lanjut ke pasangan berikutnya. Dan yang keempat, ulangi pas hingga tidak ada pertukaran. Kelebihan dan kekurangan bubble sort. Kelebihan. Pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, tidak memerlukan memori tambahan atau in place. Ketiga, stabil, urutan relatif elemen sama dijaga. Yang keempat, bisa berhenti lebih cepat atau early termination. Kekurangan. Pertama, sangat lambat pada data skala besar. Kedua, kompleksitas atau tidak efisien. Ketiga, terlalu banyak operasi pertukaran atau swap. Dan yang keempat, tidak cocok untuk data ribuan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Rani Aulia, izin melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada pengertian merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi data menjadi bagian kecil, lalu mengurutkannya dan menggabungkannya kembali. Algoritma ini efisien dengan kompleksitas waktu on and log n dan cocok untuk data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada cara kerja merge sort. Merge sort bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian, lalu mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif. Setelah itu, kedua bagian digabung kembali dengan membandingkan elemen terkecil hingga menjadi data yang terurut. Kompleksitas waktunya on log n di semua kondisi, tapi membutuhkan memori tambahan on. Selanjutnya ada analisa merge sort. Merge sort memiliki kelebihan yaitu cepat dan konsisten dengan kompleksitas on log n serta cocok untuk data besar. Namun kekurangannya adalah membutuhkan memori tambahan dan lebih kompleks karena menggunakan rekursi. Terima kasih.
Lanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Lutfi Wimar dengan NIM 256151008. Pada slide ini saya akan membacakan analisa merge sort. Yang pertama, di sini memiliki kelebihan konsisten OF log n di semua kasus, sangat efisien untuk data skala besar, stabil, urutan relatif elemen dijaga, cocok untuk linked list dan external sort. Namun juga memiliki kekurangan yang yaitu membutuhkan memori tambahan O of n, lebih kompleks untuk diimplementasikan, overhead rekursi untuk data sangat kecil, kurang optimal dibanding quicksort rata-rata. Di slide selanjutnya menunjukkan hasil uji coba performa yang kesimpulannya menunjukkan bahwa merge sort jauh lebih efisien dibanding bubble sort dengan selisih yang semakin besar seiring bertambahnya jumlah data. Pada 5.000 data, bubble sort 155,9 kali lebih lambat. Pada 40.000 data, bubble sort melonjak hingga 673,7 kali lebih lambat. Ini sesuai dengan kompleksitas waktunya. Merge sort ber of n log n tumbuh jauh lebih lambat dibanding bubble sort yang O of n. Artinya, semakin besar dataset, semakin tidak layak bubble sort digunakan untuk keperluan praktis. Terdapat juga grafik komputasi yang menunjukkan perbandingan merge sort dan bubble sort. Bubble sort sangat lambat, 1922,12 milisecond sampai dengan 82.332 milisecond. Pada n sama dengan 5k dikurangi 40k. Untuk merge sort cepat dan konsisten, 12,33 milisecond sampai dengan 122,20 milisecond pada n sama dengan 5k dikurang 40k. Untuk kesimpulan akhir akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Rahmatullah dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan kinerja antara merge sort dengan bubble sort. Di sini kami membandingkan dua algoritma pengurutan dengan pendekatan yang sangat berbeda. Jadi pertama ada merge sort. Merge sort itu menggunakan strategi divide and conquer. Jadi arraynya dibagi dua secara rekursif hingga tersisa satu elemen, lalu digabungkan kembali secara terurut. Proses ini berjalan dengan kompleksitas n log n di semua kasus. Lalu ada bubble sort yang bekerja dengan cara yang lebih sederhana. Tiap elemen itu dibandingkan dengan elemen di sebelahnya dan ditukar jika urutannya salah. Proses ini diulang terus hingga tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Kompleksitasnya adalah n kuadrat untuk kasus rata-rata dan kasus terburuk. Masuk ke bagian kodenya, di sini kami mengimplementasikan keduanya dalam satu file Python. Jadi bisa langsung dilakukan perbandingan dan dilakukan secara adil menggunakan data yang sama. Masuk ke fungsi merge sort. Fungsi merge sort ini untuk membagi array di titik tengah secara rekursif. Lalu fungsi merge yang menggabungkan dua bagian menjadi satu, dua bagian terurut menjadi satu. Masuk ke fungsi bubble sort. Fungsi bubble sort ini menggunakan dua loop yang bersarang. Loop luar itu untuk mengontrol berapa babak yang sudah dilalui, sedangkan loop dalam untuk melakukan perbandingan dan pertukaran antar elemen berdekatan. Kami juga menambahkan optimasi dengan flag swap yang jika dalam satu babak tidak ada pertukaran sama sekali, artinya array sudah terurut dan proses bisa dihentikan lebih awal. Pengukurannya itu menggunakan time curve counter dan diterapkan secara identik pada kedua algoritma. Dan untuk data yang digunakan itu masih sama dengan pengujian sebelumnya. Ada 4 file yang beri 4 file txt yang isinya itu 5.000, 10.000, 20.000, dan 40.000 angka acak yang dipisahkan dengan koma. Jadi kedua algoritma ini diuji menggunakan data yang sama persis supaya perbandingan itu adil. Pengujiannya itu dilakukan dengan spesifikasi berikut, yaitu bahasa pemrograman Python, sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11, prosesor Ryzen 3 7320U dengan RAM 8. Kita masuk ke hasil pengujiannya. Ini bisa dilihat perbedaannya itu lumayan sangat signifikan. Jadi pada 5.000 data, merge sort itu membutuhkan 12 mili detik, sedangkan bubble sort itu membutuhkan
1922 milidetik. Itu sudah 155 kali lebih cepat buat merge sort. Dan buat yang paling mencolok itu ada di 40.000 data. Merge sort itu selesai dalam waktu 122 milidetik. Sedangkan untuk bubble sort itu 82.232 milidetik atau 82 detik. Itu sekitaran 673 kali lebih lambat. Dan yang perlu diperhatikan juga itu pola pertumbuhannya. Ketika data berlipat 2, waktu merge sort hanya sedikit lebih dari 2 kali lipat. Sedangkan waktu bubble sort itu melonjak hampir 4 kali lipat setiap kali data digandakan. Ini konsisten dengan perbedaan kompleksitas n log n versus n kuadrat. Jadi dari hasil pengujian, jelas terlihat perbedaan mendasar antara kedua algoritma ini. Merge sort itu unggul jauh dalam hal kecepatan karena kompleksitasnya yang berarti pertumbuhan waktu jauh lebih terkendali seiring bertambahnya data. Buat kinerja ini stabil di semua kondisi, baik data acak, data hampir terurut, atau bahkan data yang sudah terurut dan terbalik. Kekurangannya hanya satu, dia membutuhkan memori tambahan untuk proses penggabungannya. Sedangkan bubble sort itu dia lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, serta tidak membutuhkan memori tambahan. Kompleksitas ruangnya tidak membutuhkan memori tambahan untuk kompleksitas ruangnya. Namun kompleksitas n kuadrat ini membuatnya sangat tidak efisien untuk data dalam jumlah besar. Dan bubble sort itu hanya praktis digunakan untuk dataset kecil atau data yang hampir sudah terurut. Jadi untuk kesimpulannya itu, untuk kebutuhan nyata dan dengan data besar, merge sort itu pilihan yang jauh lebih tepat. Sedangkan bubble sort ini dia cuma relevan sebagai algoritma pembelajaran karena konsepnya itu sederhana dan mudah dipahami. Sekian presentasi untuk kode dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, di sini saya akan membacakan untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan akhirnya adalah bubble sort cocok hanya untuk data yang sangat kecil dan tujuan pembelajaran dasar algoritma. Sedangkan merge sort jauh lebih efisien untuk data yang berskala besar karena kompleksitasnya di semua kondisi. Merge sort membutuhkan memori tambahan, sedangkan bubble sort berjalan in-place dengan order 1. Dan terakhir adalah pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan jumlah data dan sumber daya yang tersedia. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.